Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Para peserta Taklim Days, saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tafsir surat Al-Fatihah dalam acara Taklim Days ini. Marilah kita bersama-sama kita mengkaji tafsir surah Al-Fatihah ini yang Masya Allah ya sangat dalam dan luas maknanya gitu. Silahkan next. Yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yakni tidak sempurna sembahyang seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah. Silakan next. Ada beberapa nama surah Al-Fatihah yang diambil dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, silakan next. Ada 9 nama yang masyhur di surah Al-Fatihah, yaitu yang pertama suratus sholat, ya, bahwa surah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sholat kita. Kemudian suratul Hamd berisi juga puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga disebut Ummul Quran atau ibunya Al-Qur'an gitu ya. Kemudian juga yang keempat disebut Quran Azim, yaitu Quran yang agung. Jadi walaupun sebagai Ummul Quran ataupun Ummul Kitab tetap merupakan bagian dari Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah itu bukan surah yang terpisah. Kemudian yang kelima, nama yang masyhur yang kelima itu adalah Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang selalu diulang. Gitu. Kemudian yang keenam, Ummul Kitab atau maksudnya adalah ibu kitab gitu ya, Ummul Kitab ya, yang maknanya adalah surah ini yang menjadikan yang membuka, yang menjadikan turunnya Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga Asy-Syifa, yaitu penyembuh dari segala syak wasangka ya manusia. Jadi sebagai penyembuhnya segala bentuk keraguan dan syak wasangka berkaitan dengan agama. Kemudian Ar-Ruqyah juga itu sebagai penawar ya, penawar atau sebagai dikatakan juga Ar-Ruqyah itu sebagai laksana mantra gitu atau jampi yang menghindarkan penyakit dan juga memberikan perlindungan pada manusia ya, terhadap segala godaan setan dan pengikut-pengikutnya. Kemudian juga ke-9 disebut suratul Kanz. Kanz itu artinya perbendaharaan atau khazanah ya. Jadi surah ini mengandung khazanah ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis. Nah, nanti ada uraiannya di slide berikutnya. Silahkan next. Ibu-ibu sekalian,
nama Fatihah yang diberikan kepada surah ini sangat istimewa. Yakni nama itu juga tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu yang merupakan kabar gaib. Ya, silahkan next. Nah, di dalam Perjanjian Baru di kitab Wahyu, yaitu ada pernyataan Yahya atau Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 3. Ya. Yang isinya, maka kulihat seorang malaikat yang kuat turun dari langit, diselimuti oleh awan, dan suatu pelangi di kepalanya, dan wajahnya laksana matahari, dan kakinya seperti tiang api, dan di lengannya sebuah kitab kecil yang terbuka. Maka kaki kanannya dipijakannya ke laut, dan kaki kirinya ke darat. Maka berteriaklah ia dengan nyaring suaranya, seperti auman singa. Dan tatkala ia berteriak itu, maka ketujuh huruf pun berbunyikan bunyi masing-masing. Nah, kitab kecil yang terbuka itu dalam bahasa Ibrani disebut Fatoah, dan dalam bahasa Arab Fatihah. Nah, ketujuh huruf itu pun menunjukkan 7 ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah itu. Silahkan, next. Nah, jadi suara gemuruh yang maksudnya adalah ketujuh ayat tersebut ya. Silakan next. Nah, Ibu-ibu sekalian, di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat itu ada bunyinya seperti ini. Tatkala ketujuh guru sudah berbunyi, sedang aku hendak menyuratkannya, lalu aku dengar suatu suara dari langit, katanya, meteraikanlah barang apa yang ketujuh guru itu sudah mengatakan, dan jangan dituliskan. Nah, jadi kabar gaib yang dijelaskan di atas merupakan tanda kedatangan Al-Masih yang kedua kali. Ya, itu menurut kesepakatan dari pengarang-pengarang Masehi, ya, atau ulama dari Masehi ya. Nah, dan dari tinjauan Hadrat Masih Maud Salam, kabar gaib itu juga sempurna. Maksudnya bahwa sampai zaman kedatangan Al-Masih yang kedua, itu surah itu masih tertutup. Gitu maksudnya. Silakan next. Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih Tsani, menerangkan, semua nama surah Fatihah sedemikian banyak adalah dari Yang Mulia Rasulullah SAW dengan mendapat ilham dari Allah Ta'ala. Ya. Silahkan next. Maaf. Nah, maksud dan tujuannya surat Al-Fatihah itu amat luas. Ya. Disebut juga surahus sholat. Jadi di dalamnya diajarkan doa yang amat sempurna, yang tidak akan ditemukan padanannya dimanapun. Gitu ya, itu doa yang lengkap dan sempurna. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari sholat. Kemudian juga yang kedua disebut juga surahul hamd. Hamd itu puji-pujian ya. Jadi menerangkan hubungan manusia sebagai hamba dan kejadiannya sebagai ciptaan yang maha kuasa ya, yang maha pencipta. Maksudnya mempunyai tujuan yang agung atas penciptaan manusia itu semata-mata adalah hubungan dengan Maha Pencipta itu adalah semata-mata berdasarkan kemurahan dan kasih sayangnya. Itu yang maksud surahul Hamd. Kemudian disebut juga Ummul Quran. Jadi di dalamnya diterangkan segala macam ilmu yang ada kaitannya dengan wujud manusia. Nah, Ummul Quran itu juga maksudnya
surah tersebut berisi intisari seluruh Al-Qur'an, ya. Jadi yang secara ringkas pengetahuan yang secara ringkas mengenai Al-Qur'an Karim gitu. Itu ada dalam ketujuh ayat dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat adalah Quran Azim atau Quran Agung, ya. Nah, Quran Azim itu maksudnya walaupun sebagai umul kitab, namun tetap merupakan bagian dari Al-Quran. Jadi tidak terpisah. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, silakan next. Nah, yang kelima disebut juga Sabal Matsani, atau 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Meskipun di dalamnya hanya 7 ayat, tetapi di dalam makna dari ayat-ayatnya itu adalah dapat memenuhi semua kebutuhan, ya, kebutuhan kerohanian manusia. Itu sangat lengkap di dalam ketujuh ayatnya tersebut, ya. Oleh karenanya menjadi bagian tidak terpisahkan dari sholat dan selalu diulang-ulang. Kemudian disebut juga umul kitab. Di dalamnya diterangkan segala macam ilmu pengetahuan yang akan dihadapkan kepada manusia, gitu. Jadi juga disebut umul kitab, yang mungkin terjemahannya itu ibu kitab, yang mana maknanya adalah dalam surah ini menjadi sebab diwahyukannya Al-Quran. Kemudian juga yang ketujuh sebagai asyifa atau penyembuh. Di dalamnya terdapat penawar bagi segala syak wasangka, keraguan yang mungkin timbul dari manusia. Jadi juga di samping sebagai penyembuh dari segala penyakit syak wasangka, juga meneguhkan hati. Oke, silakan next. Dan juga disebut aruqyah. Nah, aruqyah itu artinya itu laksana mantra, ya, mantra atau jampi atau mantra, ya. Jadi maksudnya adalah doa ini bukan hanya untuk menghindarkan penyakit, kita terhindar dari penyakit, tapi juga memberi perlindungan terhadap setan dan pengikut-pengikutnya, dan juga menguatkan hati manusia untuk dapat melawan mereka. Ya, nah di sini ada satu kisah bahwa seorang sahabat berdoa ketika seseorang pembesar kampung digigit kalajengking yang berbisa. Nah, kan itu sangat berbahaya. Nah, dia menolongnya itu sambil berdoa. Jadi dan orang itu selamat gitu. Jadi surah Al-Fatihah itu juga bisa digunakan sebagai ruqyah. Oke. Kemudian yang ke-9 juga disebut suratul Kanz atau perbendaharaan atau khazanah. Yakni di dalamnya mengalir sumber-sumber ilmu dan pengetahuan yang tidak akan pernah habis, gitu. Dan akan ditemukan sesuatu hal yang baru sesuai masa dan zamannya. Masya Allah, ya. Ya, next, silahkan. Nah, Hadrat Masih Maud Assalam bersabda tentang arti Al-Fatihah. Itu ada dalam Malfuzat jilid 2 halaman 145. Mari kita lihat. Silahkan next. Beliau alaihissalam bersabda, salah satu arti Al-Fatihah adalah menaklukkan. Ia membuktikan seseorang menjadi beriman atau ingkar. Dengan kata lain, ia membedakan antara
dua hal tersebut. Ya. Juga surah Al-Fatihah itu dapat membukakan hati dan memberikan pengertian. Itulah sebabnya surah Al-Fatihah harus dibaca begitu sering. Dan seseorang harus menghayati doa ini dengan khusyuk. Dia, yakni Allah, menjadikan seseorang betul-betul seperti seorang pengemis dan sangat membutuhkan. Ya, silakan next, kita baca lanjutannya. Sebagaimana seorang pengemis merendahkan dirinya dan meminta kemurahan Tuhan dan menunjukkan dia sangat membutuhkan. Bahkan nada suaranya pun menghibah, merendah, dan memohon kepada Tuhan untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian beliau alaihissalam juga melanjutkan, kecuali jika orang merendahkan dirinya saat sholat dan menjadikan sholat sebagai permohonannya, sarana untuk dia memohon kepada Allah Ta'ala, maka sholat tidak dapat dinikmati dengan sepenuhnya. Silakan diresapkan sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Kelebihan dan keutamaan surah Al-Fatihah. Maaf ibu-ibu, saya agak cepat karena materinya banyak dan mungkin waktunya terbatas gitu ya. Kelebihan dan keutamaan surah Al-Fatihah. Silakan next. Yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan, tidak di dalam Taurat, tidak pula di dalam Injil, seperti Ummul Quran. Dia adalah Sab'ul Matsani. Jadi Ummul Quran, Sab'ul Matsani itu adalah surah Al-Fatihah. Ya. Dan dia, yakni surat Al-Fatihah itu dibagi sama rata antara aku dan hambaku. Dan di bagian hambaku, dia diberikan sarana untuk memohon, meminta kepada Tuhan apa yang diperlukannya. Itu kurang lebih terjemahannya seperti itu. Jadi kalau silakan dibaca ini, tapi tadi saya menyampaikan kurang lebih maknanya seperti itu gitu. Ya, jadi di dalam surah Al-Fatihah itu dibagi antara Tuhan atau aku dan hambaku gitu. Ya. Silakan next. Nah, dengan perantaraan surah Al-Fatihah ini, apa saja doa yang dipanjatkan ke hadirat Tuhan mesti akan dikabulkan. Ya. Dengan perantaraan surah Al-Fatihah ini, apa saja doa yang dipanjatkan ke hadirat Allah Ta'ala mesti akan dikabulkan. Coba itu diperhatikan. Nah, namun bahwa tidak setiap doa sesudah kita membaca itu akan langsung dikabulkan. Ya. Karena kita harus memahami maksudnya. Jadi ayat di dalam surah ini merupakan wasilah doa. Wasilah doa yang diterangkan dalam Al-Fatihah itu, dan dengan menggunakannya menggunakan wasilah doa tersebut, baru doa kita akan dikabulkan. Jadi ada syaratnya. Nah, balik kita lihat, silakan next. Next ya. Apakah wasilah itu? Nah, wasilah itu adalah mungkin kalau terjemahan sederhananya itu perantara ya, perantaraan wasilah itu. Ya, jadi di dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 pilar untuk terkabulnya doa. Apakah 7 pilar itu? Yakni Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu, dan Iyyaka nasta'in. Nah,
Mari kita lihat selanjutnya. Silakan next. 7 pilar untuk terkabulnya doa. Jadi kita harus paham dulu, ya. 7 pilar ini tadi kita sudah sebutkan. Nah, apa maksudnya? Nah, mari kita lihat. Silakan next. Tadi yang pertama itu adalah pilar yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah dan meminta pertolongannya, apa saja yang yang akan dimintakan, mestilah hendaknya sesuatu doa yang selaras dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi ada persetujuan, ini maksudnya ada keselarasan antara doa yang kita sampaikan dengan sifat Allah Ta'ala yang Maha Agung. Ya. Jadi segala perbuatan yang baik tentu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak dengan perbuatan yang buruk. Gitu. Jadi tidak bisa, harus selaras, harus ada persetujuan istilahnya antara Allah Ta'ala dengan hambanya. Nah, kemudian next. Karenanya Hadrat Khalifatul Masih Tsani bersabda, jadi banyak orang berdoa, tetapi buruk doanya. Gitu. Menginginkan kebinasaan orang lain, kemudian juga untuk maksud yang tidak baik. Kemudian juga mereka mengeluh, katanya sudah berdoa tidak dikabulkan. Ya karena itu tidak selaras tadi. Gitu. Nah kemudian next. Wasilah yang kedua atau pilar yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Doa itu hendaknya berakibat menguntungkan dan memberi faedah untuk hamba-hamba Allah yang lain. Gitu. Bahkan berfaedah juga untuk sekitar kita. Jadi tidak boleh tidak selaras. Gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya doa itu jangan sampai mendatangkan kerugian bagi orang lain. Gitu ya. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam merupakan pilar yang kedua. Kemudian next. Nah, ini adalah pilar yang wasilah yang merupakan pilar yang ketiga, yaitu Ar-Rahman. Hendaknya nampak sifat rahmaniyat Tuhan. Jadi dalam doa itu hendaknya kita mengagungkan Allah Ta'ala dan menampakkan sifat rahmaniyatnya. Artinya apa? Jadi ketika kita berdoa, kita juga harus menampakkan, meniru sifat rahmaniyat Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, ingin dikabulkan, maka kita tidak mungkin bersifat kikir atau bakil. Karena Tuhan itu maha baik. Rahmaniyatnya meliputi seluruh alam. Nah, kita juga harus mencontoh, meniru. Jadi semuanya harus selaras dengan sifat agung dari Allah Ta'ala di dalam doa itu. Maksudnya itu gitu. Ya, itu adalah Ar-Rahman. Kemudian next Ar-Rahim. Nah, juga doa itu juga harus menampakkan sifat rahimiyat Allah Ta'ala. Jadi yang berdoa itu harus banyak melaksanakan, mengamalkan kebaikan, ya, yang juga berpengaruh baik kepada orang lain, bukan cuma dia dan keluarganya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain, dan pengaruhnya itu terasa,
terasa langsung ataupun dampaknya, kebaikannya panjang sampai suatu masa yang panjang. Itu ar-Rahim itu. Jadi kita harus menyadari bahwa wasilah atau pilar ini juga mengingatkan si orang yang berdoa bahwa dia harus menyelaraskan dirinya dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang misalnya pemarah, pendendam, kikir, bakil, cepat marah, atau takabur, itu tidak selaras. Yang mengakibatkan doanya tidak terkabul. Jadi tidak tercipta pilar itu, penyangga itu. Jadi tidak tercipta juga wasilah itu. Ya, kemudian next. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi ketika kita berdoa, jadi Malik itu adalah raja, majikan. Yaum itu hari atau waktu. Din itu adalah agama ataupun hari pembalasan atas apa yang kita sudah lakukan di dunia ini, gitu ya. Nah, jadi di dalam kita berdoa, kita juga tidak boleh hanya berdoa yakin, tetapi juga kita harus dan wajib berikhtiar menggunakan segala sarana yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ya, itu maksudnya, gitu ya. Jadi kita pun harus berikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, karena juga sarana, alat, apapun itu telah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Itu maksudnya. Kemudian, ya next, nah ini penjelasan. Jadi dalam berdoa, dalam kita mendirikan pilar itu sebagai wasilah, juga kita harus berusaha untuk banyak memaafkan orang, menjadi pemaaf dan lemah lembut. Sehingga apabila sarana itu oleh karena satu dan lain hal itu tidak tersedia untuk kita, maka sifat pemaaf kita, amalan kita yang pemaaf dan amalan kita yang lemah lembut itu akan menjadi wasilah, gitu. Maksudnya itu, kalau yang saya tangkap. Oke, next. Nah, ini, yang keenam, setelah kita memahami, sudah berdiri 5 pilar, kita sudah mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang luar biasa, ya. Kemudian ada dorongan yang luar biasa dari diri kita, itu adalah menyembahnya. Jadi, ia kana budu. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dengan tulus ikhlas. Nah, seseorang hamba yang menyembah itu tentu harus mempunyai hubungan yang sempurna dengan Allah Ta'ala. Jadi dia mempunyai sifat ikhlas yang sempurna pula. Dan dia bersih daripada segala bentuk atau apapun itu yang menyekutukan Tuhan. Dan pikiran-pikiran yang semacam itu. Itu maksudnya. Wasilah yang keenam. Ya, yaitu ia kana budu. Kepada Engkaulah kami menyembah. Ya, next. Next. Silahkan selanjutnya.
Nah, yang ketujuh, dan kepada Tuhan yang kita sembah itu kita memohon pertolongan. Setelah mempunyai hubungan yang sempurna dengan Allah Ta'ala dan mempunyai sifat ikhlas yang sempurna, dan dia bersih daripada mempersekutukan Tuhan dari pikiran-pikiran dan pikiran-pikiran semacamnya, maka dia berani untuk memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ketika memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala pun dia bersifat tawakal yang sempurna kepadanya. Apapun keputusan Allah Ta'ala, itu tentu yang terbaik. Ya, ibu-ibu, jadi memang saya ini penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dalam menjelaskan ini mungkin jauh dari sempurna gitu. Tetapi ya kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kita sudah sampai pada pilar yang ketujuh. Silakan next. Penjelasannya, dia hendaknya sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Mempunyai hati yang tawakal sempurna kepadanya. Dan pandangannya benar-benar telah terhindar daripada apapun selain Allah Ta'ala. Dan dia telah mencapai martabat di mana dia akan meminta hanya kepada Allah Ta'ala semata. Walaupun bagaimana juga penderitaan yang dialaminya. Ya, jadi 7 pilarnya itu sudah berdiri. Oke. Nah, silakan selanjutnya kita lihat di dalam hadis Bukhari juga diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa Al-Fatihah itu adalah merupakan surah yang paling besar, ya, paling besar tuh agung gitu, paling agung, dan juga maksud dan tujuan dari surat Al-Fatihah itu demikian luar biasa, sangat luasnya dan panjangnya itu, kedalamannya itu melebihi surat-surat yang panjang lainnya. Dan Al-Fatihah juga merupakan matan atau asal dari Quran Karim. Oleh karenanya tadi dikatakan Ummul Quran. Atau juga tadi kita mendengar Ummul Kitab. Itu maksudnya. Oke, silahkan. Selanjutnya. Nah, ada pengalaman dari Hadrat Khalifatul Masih Tsani. Beliau melihat suatu ketika, suatu waktu beliau melihat sebuah ru'ya atau mimpi, ya. Di sini ibu-ibu dapat membaca, dapat melihat apa yang beliau rasakan, gitu ya, di dalam ru'ya tersebut, ya. Dan ru'ya tersebut menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, beliau bersabda, ketika itu perasaan saya ini adalah seorang malaikat mengajarkan tafsir Al-Fatihah kepada beliau. Nah, jadi beliau diajarkan surat Al-Fatihah itu oleh malaikat sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tadi yang sebelumnya kita menjelaskan 7 pilar itu. Ya, ibu-ibu sekalian, masih ingat? Yang merupakan wasilah untuk terkabulnya doa. Silahkan selanjutnya, next. Keringkasan tujuan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah.
Jadi surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai Fatihatul Kitab ya, atau pendahuluan dari Quran Karim. Jadi maksud dari Quran Karim, maksud dari Al-Quranul Karim diterangkan di dalam surat Al-Fatihah itu secara ringkas supaya orang yang membacanya sejak dari awal dapat memahami maksud Al-Quran secara keseluruhan. Luar biasa, Masya Allah ya. Makanya tadi nama-namanya itu mencerminkan dari apa yang kita lihat dari slide ini. Gitu. Silahkan, next. Nah, surat Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillah. Mula-mula dimulai dengan Bismillah. Dengan ini nyata bahwa seorang Muslim yakin, kenyataan yang pertama maksudnya, seorang Muslim yakin akan adanya Allah Ta'ala itu diisyaratkan oleh Bismillah. Dengan nama Allah. Kemudian pertolongannya pun dibutuhkan sekali oleh manusia. Juga diisyaratkan oleh ayat Bismillah. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai wujud, nama, dan mempunyai sifat yang bermacam-macam. Ya, dia itu yakni Allah Ta'ala itu mempunyai wujud, nama, dan sifat yang bermacam-macam. Itu diisyaratkan oleh Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala itu juga sumber dari semua kemajuan. Ini diisyaratkan oleh Ar-Rahman. Yang kelima, dijadikannya manusia ini untuk kemajuan-kemajuan yang luhur. Diisyaratkan oleh Ar-Rahim. Kemudian yang keenam, dalam semua perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala, selalu nampak ada kesempurnaan dan keselarasan atau keharmonian. Ini diisyaratkan oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketujuh, Allah Ta'ala itu Khalik, Maha Pencipta bagi seluruh benda. Dan tiada suatu benda apapun yang terjadi dengan sendirinya. Ini diisyaratkan oleh Rabbil Alamin. Yang kedelapan, dunia ini adalah juga sebuah dunia yang beraneka warna dan berbagai ragam coraknya. Demikian pula ini diisyaratkan oleh Rabbul Alamin. Kemudian next. Yang kesembilan, Allah Ta'ala nampak di dalam ciptaannya. Jadi Allah Ta'ala itu nampak nyata sebagai Maha Pencipta dari wujud yang diciptakannya. Ini adalah diisyaratkan oleh Ar-Rahman. Kemudian yang ke-10, Allah Ta'ala Maha Pencipta dari segala macam wujud dan bahan-bahan apapun yang dipergunakan oleh manusia. Benda, sarana, alam semuanya. Dan itu diisyaratkan oleh Ar-Rahim. Kemudian yang ke-11, Allah Ta'ala menetapkan suatu aturan mengenai ganjaran. Pada suatu hari manusia akan menyaksikan hasil keseluruhan amal baik buruknya atau buruk baik perbuatannya. Nah, ini diisyaratkan oleh Malik Yaumiddin. Kemudian yang ke-12,
kita patut mengadakan hubungan kasih terhadap Allah Ta'ala. Kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Dan hubungan ini harus selalu kita tegakkan. Tidak boleh melemah. Kita harus selalu sadar untuk terciptanya hubungan kasih dengan Yang Maha Pengasih. Nah, ini diisyaratkan oleh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kemudian yang ke-13, kemajuan manusia itu tergantung kepada dua hal, yaitu amalan badan dan amalan hatinya. Jadi perbuatannya, jadi ada amal badan dan ada amal hati. Itu diisyaratkan oleh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ke-14, hendaknya kita memperlihatkan gairat yang besar, ingin dekat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya. Kita untuk mendambakan pertemuannya dengan Yang Maha Pencipta suatu waktu, suatu hari. Ini diisyaratkan oleh Ihdinas Siratal Mustaqim. Oke, selanjutnya, next, silakan. Nah. Kemudian yang ke-15, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah itu memberikan kepada kita mengajarkan doa agar kita memohon jalan yang seringkas-ringkasnya. Jalan yang lurus dan ringkas agar kita sampai kepada tujuan. Supaya kita tidak binasa sebelum sampai kepada tujuan. Maka jalan itu harus seringkas-ringkasnya dan lurus. Nah, kemudian yang ke-16, masih ke-15. Nah, manusia itu memerlukan contoh dan teladan. Gitu. Jadi, jalan seperti apa? Nah, teladan itu disampaikan, diberitahukan oleh orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, yang mengetahui jalan itu dan memperkenalkannya kepada kita. Jalan yang sebaik-baiknya, yang aman. Dan kita disuruh untuk mengikutinya, mengikuti teladannya. Jadi kita tidak menapaki jalan yang asing, tapi jalan yang sudah dilalui oleh para kekasihnya. Kemudian yang ke-16, kita juga harus senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala agar dalam perjalanan kita tidak menjadi lupa. Kita juga harus melihat contoh yang buruk untuk supaya kita menghindarinya, yakni kaum atau orang-orang yang takabur. Orang-orang yang selalu merasa besar, merasa pandai. Dan karena dia merasa besar dan pandai, maka dia selalu
maka mereka selalu menolak utusannya. Selalu menolak kekasihnya. Tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh utusan-utusannya. Maka mereka menjadi magdub. Nah, kita memohon, jangan sampai mengikuti jalan orang-orang yang magdub atau dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan juga kita memohon kepada Allah Ta'ala, jangan pula menjadi orang-orang yang saking atau karena cintanya kepada seseorang, menempatkan manusia, ya, menempatkan manusia yang dikasihinya dan dihormatinya dan menempatkan pada kedudukan yang salah, meninggikannya sedemikian rupa sehingga disejajarkan dengan Tuhan. Nah, kaum itu ada. Nah, kita disuruh berdoa untuk terhindar dari perbuatan kaum itu atau jalan yang ditempuh oleh mereka, yaitu dolin atau kaum yang sesat atau mempertuhankan manusia. Dan itu ada. Jadi di dalam ketujuh surah dalam surah Al-Fatihah ini adalah doa yang sangat lengkap. Jadi kita diperkenalkan kepada sifat Tuhan yang utama, yaitu sebagai Rob, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Malik Yaumiddin. Dan juga ayat-ayat berikutnya adalah bagaimana kita dapat selamat untuk sampai ke tujuan penciptaan kita, yakni beribadah kepadanya. Demikian, ibu-ibu sekalian yang maaf, masih ada slide-nya? Sudah, slide-nya masih ada kah? Sudah habis, Bu. Oh, oke. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan ke hadapan ibu-ibu sekalian dan juga anak-anakku yang berkesempatan menyimak acara ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata atau bahasa yang tidak sesuai gitu. Jadi jazakumullah atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.